Beberapa hari lalu saya mendapatkan sharing dari seorang dokter ya. Jadi waktu itu dia bertugas di daerah dan dia dan teman-temannya itu mendapatkan apa ya, semacam upah yang terlalu sedikit, terlalu minim, mendapatkan makan yang ceritanya menyedihkan. Bahkan satu telur itu harus dimakan untuk berdua. Jadi intinya adalah mereka para dokter yang bertugas di daerah itu mendapatkan eh, upah dan tunjangan yang tidak layak gitulah, sehingga mengadakan demo. Nah, dia itu ya intinya demo itu ya beberapa dokter itu ya, perkumpulan dokter, tapi kan memang yang berani itu 3 orang. Koordinatornya 3 orang. Ya demo itu kan maksudnya tujuannya baik untuk mendapatkan hak kehidupan yang layak ya. Ini yang saya bilang itu demo yang tujuannya baik ya. Ya tentu saja para koordinator 3 orang itu ya tentu berkorban ya, berkorban untuk teman-teman lainnya juga. Jadi ya namanya perjuangan kebaikan itu ya memang butuh pengorbanan. Ada yang diam saja. Nanti kalau udah ada hasil yang baik juga ikut menerima upah yang lebih baik. Ya semacam itu ya terjadi di mana-mana, bukan hanya di sini. Ya namanya pejuang itu yang berani itu yang sedikit itu ya memang begitu, di mana-mana begitu. Demikian pula para pejuang-pejuang rakyat hingga menjadi suatu tokoh Dewan Perwakilan Rakyat juga begitu. Bukan hanya di sini yang sedikit berani bersuara, yang berani bertindak. Kalau yang bersuara lebih banyak lagi, hanya bicara pam 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 pam. Tapi tidak ada tindakannya. Besar mulut aja, besar mulut. Nih. Udah sering saya jumpain itu warga itu isinya hanya besar mulut aja. Tapi ketika bertindak ya tidak ada, nihil, percuma. Ya namanya perjuangan, perbaikan itu ya butuh pengorbanan, butuh waktu, butuh proses. Tidak bisa langsung cepat-cepat. Mana hasilnya? Ya, hasilnya ada banyak, sudah ada banyak hasilnya. Lah orang warga-warga yang hanya mindset di kepalanya itu hanya happy-happy doang ya. Yang biasanya hanya memikirkan dirinya sendiri, keuangannya diri sendiri, kesehatannya diri sendiri. Jadi terblokir oleh kepentingan diri sendiri, keluarga sendiri, udah begitu. Banyak saya jumpai warga ya asal tidak mengganggu keluarga saya, ya saya juga diam saja. Mereka tidak peduli apa yang terjadi di sekitar. Padahal itu peraturan-peraturan maladministrasi itu ya kena juga ke mereka ya karena kecerdasannya minim, karena mentalnya takut, sehingga berjiwa penjilat, kemudian menjadi kepribadian yang oportunis. Ya kalau dibodohin terus-menerus ya diem saja. Padahal tahu ini ada masalah. Jadi ya menjadilah manusia yang pendusta. Ya orang-orang berdusta itu ya pengaruh dari ciri-ciri iblis. Bapak dari segala pendusta itu iblis. Apalagi kalau udah berdusta ditambah dengan serakah, ya kan? Ya jelas makin muncul iblisnya, termasuk menfitnah. Nah, itu pekerjaan dari mereka itu ya begitu. Biasanya manusia itu menutupi kebodohannya dengan fitnah, dengan khayalan-khayalan negatifnya sendiri, walaupun usianya udah tua, tapi ya begitu karena karakternya, karena bodoh, tidak bisa berargumentasi, tidak bisa menyampaikan fakta, tidak bisa menerima diri kelemahannya, ya dia berhayal sendiri, berhayal negatif sesukanya sendiri bicara, tidak sesuai dengan fakta. Nah, bicara tidak sesuai dengan fakta itu ya fitnah. Fitnah itu ya timbul dari niat buruk. Ya, kalau kebiasaannya menyampaikan niat buruk ya memang sudah jelek karakternya aslinya. Saya sudah sampaikan clue-cluenya. Hanya banyak orang yang tidak peduli lagi karena sudah dikuasai oleh ego.
Semua mau menyelamatkan dirinya masing-masing demi kenyamanan dirinya dan keluarganya doang sendiri tanpa memikirkan orang lain. Itulah yang terjadi di bangsa ini. Nah, ketika ada yang menyalahi aturan dan aturan tidak ditegakkan, Anda ikut mendukung kehancuran sebuah aturan. Aturan itu kan dibuat agar kita tentram. Iya. Ketika ada yang salah, ya harus disampaikan bahwa dia salah dengan cara yang berbeda, dengan cara yang halus, cara yang kan ada derajatnya nggak? Iya, iya. Cara menyampaikan dulu. Ketika si beliau ini tidak merubah, ada cara-cara lain yang akhirnya tapi bentuknya punishment. Iya. Tapi semua itu motivasi dan tujuan awalnya bukan untuk menyakiti orang tadi, tapi untuk menegakkan aturan. Karena kalau itu dilanggar dan dibiarkan menjadikan pembiaran, maka nanti hukum itu nggak akan berlaku. Ada orang besar yang uangnya kurang. Ada Pak orang besar tapi duitnya kurang. Iya, ada orang besar yang duitnya kurang. Yang lebih repot adalah banyak orang kerdil yang uangnya banyak. Siapa itu Pak? Koruptor. Nah, ini kalau kita lihat nih hal yang menarik. Jadi ada orang besar yang uangnya kecil, sedikit gitu ya. Ada orang kecil, bukan orang kecil biasa, orang kerdil hatinya tapi uangnya banyak. Berhati-hati bahwa sebagai orang percaya kita harus menjaga integritas kita soal keuangan. Nah, soal yang menarik adalah dari mana kita tahu bahwa seseorang itu orang besar apa tidak? Banyak yang berkata bahwa kalau orang besar itu duitnya banyak, Pak. Enggak. Orangnya pinter, Pak. Belum tentu. Orangnya itu pokoknya punya jabatan tinggi. Oh, masih dipertanyakan. Orang besar adalah orang yang memperhatikan generasi berikutnya. Orang besar adalah orang yang memperhatikan generasi berikutnya. Kami di sini tidak punya basa-basi. Maka kemudian wajar kalau kemudian banyak orang yang tidak politisi, maksud saya, apalagi anggota DPR, banyak yang tidak mau datang ke sini. Terutama bagi mereka yang mendapatkan gelar yang terhormat tapi tak pernah menunjukkan wajah politisi yang seharusnya. Jadi pemimpin-pemimpin politik kita ini terus terang aja sebenarnya bicara ideologi itu sloganistik. Ideologi dijadikan sebagai suatu daya tarik kepada orang seolah-olah kita ini ideologis, kita ini ideolog. Ideolog dari mana? Masyarakat perlu tahu kemana uang tersebut digunakan. Telah berkali-kali pula kami sebagai wakil rakyat berdiri di sini menanyakan nasib uang tersebut, namun tidak ada satupun penjelasan terkait hal ini. Tolong dihargai suara masyarakat yang kami aspirasikan. Ini saya rasa cukup ya. Belum, pimpinan masih ada 20 detik dari pimpinan. Masih ada waktu yang Stop. Jika ini berani di stop berarti telah terjadi pembungkaman terhadap suara masyarakat. Beliau dulu pernah jadi jubir pemenangan, tapi ketika beliau menjadi eksekutif daerah, eksekusi, kata-katanya aja eksekusi. menuduh saya katanya kenapa bongkar-bongkar hal ini di media. Kalau misalnya kawan kami William ngomong katanya di luar rapat dimarahin, lalu saya ngomong di dalam rapat pun dimarahin, apa yang boleh dibuka? Apakah rakyat benar-benar nggak boleh tahu? Itu yang kami nggak ngerti. Kalau kita membuka menjadi transparan, itu dikatakan melanggar etika. Kalau pendapat saya, yang tidak beretika adalah proses pemerintahan, pejabat pemerintahan, yang tidak mau membuka anggaran yang dari awal sampai akhir, padahal itu bukan uang dia, itu uang masyarakat. Itu yang tidak beretika. Itu yang perlu dilapor. Ini bukan masalah menang atau kalah. Ini masalahnya benar atau salah. Kalau kita melihat secara di depan mata kita ada sesuatu yang salah dan kamu diam, bagi saya kamu ikut menyetujui. Kamu ikut bertanggung jawab atas kesemena-menaan itu. Tetapi kalau kamu berani bersuara benar adalah benar dan salah adalah salah, itu kamu udah do something gitu. Iya. Kamu udah berani bersikap gitu. Dan itu yang saya sampaikan ke teman-teman dan kita terus berjalan. Perjuangan ini tidak mudah. Banyak tantangan, banyak hambatan, banyak hal-hal yang memang serba sulit lah. Tapi karena konsistensi tadi keuletan dengan niat dan motivasi yang benar, akhirnya kita bisa perjuangkan itu dengan benar selama 2 tahun. Hidup adalah perjuangan, bertobat, perbaiki diri, raih kasihnya, dan harapan, menjadi yang terbaik dalam hidup, bukan tentang mengalahkan orang lain, tetapi tentang terus memperbaiki diri, menghargai proses, dan membawa kebaikan bagi sesama.